Sore teman-teman semuanya. Kali ini kita bakal belajar QA fundamental. Jadi ini bakal jadi pelajaran penting banget karena bakal dipakai seumur hidup kalian dan ini penting banget buat diimplement buat kalian nanti. Gitu. Oke, sebelum itu kita nonton video dulu ya. Any sense. Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of the... That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Spread your scoop of peanut butter onto 1 of your pieces of bread with the knife. All right. There we go. You're doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. No. Squirt the jelly onto the bread. You're supposed to. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. Oh. It says all over. Put the 2 pieces on top of each other. This is how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto 1 of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Zari ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? Oh, this is so good.
It looks like a yummy sandwich. I'm glad I made that for you. Can I watch this one with it? Yeah, go take that one to mommy. Okay. I edited a bit. Take 2 pieces of white bread, take the lid off the jar of peanut butter, get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but so I think it qualifies. That's a win. Woohoo! Well, Evan and Jonna, did that go as you expected? Yes. I expected to win. Well, you sort of won. But really, I feel like we were all losers. Did you guys have fun at all? Yeah. There were at least a few points where it seemed like Evan was kind of having fun. He's like, If there is something you would like to see us attempt in a similar fashion where the kids have to give me instructions, leave a comment. Oke, jadi kita dalam membuat test case juga yang jelas kita harus bisa bikin yang spesifik, bisa nentuin langkah-langkah yang jelas gitu ya, bikin step-stepnya. Terus juga kalian juga harus bisa buat ekspektasi yang jelas juga gitu. Jadi jangan sampai kayak tadi gitu buat roti tapi dia nggak detail untuk buat step by stepnya dan ekspektasinya kayak gimana gitu, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut. Ini ya mungkin yang dapat kita pelajari yang tadi ya, dapat memahami fungsionalnya, non fungsionalnya. Kalian juga dilatih untuk berpikir logik yang baik gitu ya. Bisa setiap test case-nya harus spesifik yang jelas, setiap test case-nya juga kalian juga harus fokus gitu ya pada satu fitur atau fungsi tertentu. Buat step-stepnya juga yang bagus, jelasin ekspektasinya, dan pastiin mencakup test case yang negatifnya juga seperti apa gitu teman-teman. Nah, di sini aku ngasih pertanyaan. Menurut kalian, apakah ada requirement yang sempurna? Di sini ada yang mau jawab? Menurut kalian ada requirement yang sempurna nggak? Ayo, ayo. Nggak ada. Ya, betul nggak ada ya. Jadi kita tuh sebagai manusia tuh nggak bakal bisa buat nulis sesempurna mungkin gitu ya, atau buat requirement yang sempurna banget gitu ya. Tapi kita yang jelas bisa nanggulangin kayak gitu ya. Oke, kita next lagi. Di sini ada 2 macam requirement. Yang pertama ada explicit requirement, yang kedua itu ada implicit. Nah, untuk explicit sendiri, requirement yang dapat yang tertulis atau disampaikan secara formal kepada timnya. Nah, sementara untuk yang implicit, requirement yang tidak tertulis karena sudah dianggap general knowledge. Di sini ada yang bisa kasih contoh untuk explicit kayak gimana? Oke, aku kasih contoh ya. Jadi, misalnya aku bakal ngasih requirement ke kalian, website Tokopedia harus memiliki user untuk menambahkan produk ke dalam keranjangnya. Lalu, di dalam keranjangnya itu, teman-teman bisa ngelihat barangnya di keranjang. Setelah itu, teman-teman juga bisa lanjut ke proses pembayaran. Nah, itu salah satu contoh requirement yang namanya eksplisit gitu ya. Nah, kenapa requirement itu tadi sifatnya eksplisit gitu ya? Karena requirement tadi dengan jelas ya, fungsionalis ada fungsional jelas juga ada keranjang belanjanya, terus bisa dilihat juga keranjang belanjanya juga yang di Tokopedia, terus bisa juga lanjut ke proses pembayaran gitu ya. Di situ requirement-nya itu nggak ada yang namanya ambigu gitu teman-teman. Jadi fiturnya itu bisa
dibikin berdasarkan sistemnya gitu ya. Nah, sementara untuk yang implisit gitu ya, contohnya itu kalau requirement-nya cuman kayak gini, website Tokopedia harus memiliki desain yang responsif misalnya. Nah, itu kan ambigu ya. Kalau dari sisi requirement-nya cuman bilang desainnya itu responsif gitu. Nah, meskipun requirement-nya ini untuk desain yang responsif, tapi dia tuh nggak diungkapkan secara eksplisit kayak tadi gitu, nggak detail. Jadi kita sebagai user tuh, ya siapa sih yang nggak pengen gitu ya, websitenya itu bisa dipakai di tablet, misalnya di laptop atau di HP pribadi gitu ya. Makanya di sini jadi sifatnya implisit gitu teman-teman. Ada yang bisa kasih contoh lain mungkin yang eksplisit apa dari teman-teman? Ada yang berani? Tidak ada? Oke, aku ngasih opsi aja deh. Ngasih contoh lagi ya. Kalian tebak ini yang tipenya eksplisit atau implisit ya, teman-teman. Aku ngasih requirement contohnya, bentar aku pikir dulu. Oke. Misalnya aplikasi edit foto harus memberikan user opsi untuk menyimpan foto misalnya. Itu eksplisit atau implisit menurut kalian? Yuk, salah nggak apa-apa. Ayo guys. Yo, Mas Arif kali. Yuk, mau. Sanita. Kayaknya implisit deh mas. Oke, implisit. Bener ya, implisit. Boleh dijelasin nggak kenapa tuh? Karena di situ cuman dibilang aplikasi edit foto harus apa tadi mas? Aplikasi edit foto, dia bisa nyimpen project mereka, misalnya. Iya kan kalau aplikasi foto udah pasti tentu harus bisa nyimpan foto gitu. Nah, Kayak gitu. kayaknya gitu deh. Ya, berarti kayak tadi kan sesuatu yang diasumsikan ya, gitu ya. Karena kayak opsi untuk nyimpen project itu kan sesuatu yang diasumsikan, bukan kayak yang detail secara kayak eksplisit tadi gitu. Nah, aku kasih contoh lagi deh. Aku kasih tebak-tebakan lagi aja ya. Bentar, aku mikir dulu. Oke, aplikasi kamera pada ponsel kalian harus memiliki fitur perekam video. Nah, kalau itu eksplisit atau implisit? Aku ulang ya. Aku ulang ya. Aplikasi kamera ponsel kalian harus memiliki fitur perekam video. Nah, itu tuh eksplisit atau implisit? Ada yang bisa jawab? Tadi siapa yang mau jawab? Mas. Ya. Implisit, Mas. Implisit. Enggak, salah. Jawabannya eksplisit. Karena udah jelas ya, jelas banget ya. Karena langsung dinyatakan bahwa si aplikasi udah jelas dikatakan kalau kamera ponsel itu yang jelas sudah pasti dapat merekam video. Jadi itu requirement-nya jelas gitu. Maka dia masuknya di eksplisit dan tertulis di situ teman-teman. Jadi kayak kenapa bedanya itu kalau misalnya implisit kan tadi tidak tertulis gitu ya. Jadi kita masih asumsi aja nih gitu. Tapi kalau misalnya poinnya tadi kamera ponsel, ini kan poinnya ada di kamera ponsel ya, harus memiliki fitur perekam video. Berarti kan kamera ponsel ya harus gitu punya perekam video dan fotonya juga gitu. Nah itu makanya jadi eksplisit gitu teman-teman. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Oke, udah cukup jelas ya. Jadi perbedaannya di situ. Requirement yang tertulis dan tidak tertulis. Sama halnya kayak PRD gitu. Kalau eksplisit ya udah pasti di PRD gitu. Karena dia ditulis gitu. Ditulis requirement-nya kayak gini, hasilnya kayak gini gitu. Beda halnya sama kayak yang nggak ada di PRD gitu. Nggak tertulis gitu.
Bahkan itu yang bakal jadi implisit itu yang bikin kita banyak bertanya-tanya sama tim produk. Kayak gitu teman-teman dari requirement-nya. Oke, kita next. Nah, apa aja sih requirement tipe? Nah, di sini tuh aku ngasih ada 4 tipe requirement. Yang pertama, functional requirement. Nah, ini yang sering banget kita lakuin ya, kita dapat, yaitu menentukan fitur dan fungsi spesifik yang harus dimiliki oleh sistem atau produk ya. Yang kedua, di sini ada functional requirement. Nah, di sini itu menentukan kualitas sistemnya. Biasanya performance, akses, availability, backup, security. Nah, ini tuh yang di luar dari kebalikannya dari fungsional, teman-teman. Terus yang ketiga, general requirement. Nah, ini memberikan gambaran luas tentang harapan dan batasan keseluruhan untuk sebuah project atau sistem. Gitu. Yang ketiga ini ada technical requirement, menentukan komponen hardware, software, jaringan, ya internet dan lain-lain lah gitu. Nah, ini masing-masing biasanya kalau di perusahaan besar bakal ada dokumennya masing-masing, teman-teman. Tapi yang paling sering ada itu adalah yang fungsional, non-fungsional, sama teknikal aja gitu. Oke, kalau untuk yang fungsional sendiri, aku ulang dari awal ya, untuk fungsional sendiri itu dia lebih ngejelasin gimana sistem harus menjelaskan apa yang dilakukan oleh sistemnya gitu. Jadi lebih ke situ. Contohnya itu kayak misalnya masukin kata sandi, terus ada validasi data, terus misalnya ada membuat report gitu ya. Itu lebih ke fungsionalnya. Nah, kalau untuk yang non fungsional, dia tuh bakal ngejelasin gimana sih biasanya performa dari sistemnya kayak gitu. Apakah contohnya itu kayak apakah di website RSK tuh responnya cepet gitu, atau di RSK itu mudah digunain atau enggak sih gitu ya, atau security-nya bagus apa enggak nih di RSK, itu lebih ke situ contohnya. Kalau general requirement ini seperti yang dijelasin tadi ya, dia ngasih gambaran umum tentang harapan project ke depannya gitu. Jadi RSK mau bikin project rumah siap kerja untuk siap usaha nih, harapannya ke depannya mau ngapain nih. Jadi lebih harapan ke depannya gitu. Nah, biasanya kalau untuk dokumennya itu biasanya tuh dia bakal nggambarin batasan dari projectnya tuh kayak gimana. Waktunya berapa lama gitu ya. Terus biasanya untuk ngerancang anggarannya berapa gitu ya. Terus tujuan projectnya itu ke depannya kayak gimana keseluruhannya. Lebih ke situ. Untuk general requirement-nya. Ini biasanya dibuat buat project yang gede gitu ya. Atau yang gelondongan langsung gitu. Jadi gambaran secara umumnya kayak gimana. Gitu. Jadi mulai dari project yang aku bilang tadi ya. Waktunya kapan, terus anggarannya berapa, tujuannya apa, kayak gitu. Lebih ke situ. Nah, kalau technical requirement-nya, ini tuh kayak ngejelasin hardware, software, mungkin sama internetnya, telekomunikasinya kah, gitu. Itu juga ada termasuk ke situ. Jadi kayak, misalnya contohnya itu, bahasa pemrograman yang dipakai itu untuk apa, gitu ya. Pakai apa nih kita nih bahasa pemrogramannya? Terus misalnya kita pakai database-nya apa nih? Bagusnya MySQL kah, atau MongoDB kah, atau Oracle kah, gitu ya. Terus misalnya untuk teknikal lagi biasanya itu kalau perusahaan-perusahaan besar itu sampai ke server gitu ya. Spesifikasi servernya tuh mau kayak gimana nih? Itu sampai ditentuin di situ. Gitu. Secara kompleks gitu ya, teman-teman. Jadi di sini cukup jelas ya. Buat yang fungsional itu buat ngejelasin tentang apa yang dilakuin sama sistem. Untuk yang non fungsional ini ngejelasin tentang cara kerjanya, kinerjanya kayak gimana gitu ya. Generalnya ini itu buat kayak keseluruhan project kayak gimana, kedepannya seperti apa gitu ya. Teknikalnya ini lebih ngejelasin kayak teknologi yang nanti mau digunain tuh pakai gimana gitu. Jadi ini secara keseluruhannya untuk requirement type-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau di next aja? Next, Mas.
Oke, kita next lagi. Nah, ini adalah salah satu example mapping ya. Jadi ini salah satu teknik yang biasa digunain untuk memahami requirement gitu ya. Buat analisa teman-teman juga gitu. Kayak contoh yang kemarin aku minta kalian untuk analisa prakerja seperti apa dari poin-poin yang besar terus nanti dirinci jadi poin-poin yang kecil gitu. Sebenarnya gambaran besarnya tuh seperti ini gitu. Buat ngerinciin requirement-nya. Oke, untuk yang kuning ini nih, ini story ya. Jadi story kita biasanya requirement-nya yang ditaruh di sini. Requirement seperti apa, PRD-nya seperti apa, bakal dijelasin di sini biasanya, teman-teman. Nah, kalau udah ada requirement-nya, udah di grooming, nah baru kita bakal buat sticky note-nya yang warna biru gitu, teman-teman. Misalnya ya, ini perumpamaan aja. Warna biru nih. Di sini tuh kita bisa nulisin kriterianya seperti apa gitu, rules-nya yang udah tahu tuh seperti apa gitu ya. Kalian bisa tulis di sini nih, poin-poin besarnya lah seperti apa. Yang kemarin tak minta untuk identifikasi poin-poin besarnya. Nah, setelah poin-poin besarnya udah jadi, baru teman-teman bikin test case-nya nih. Oh, dari poin-poin besar ini ternyata test case-nya ada 1, ada 2, ada 3, seterusnya, terus aja. Oh, dari sticky note yang warna biru nih, dari poin-poin besarnya ternyata bisa kita bikin lagi nih test case-nya. Gitu. Lebih rinci lagi, gitu. Nah, biasanya setelah udah kita buat test case, pasti kan kita bakal analisa lagi nih. Nah, muncullah pertanyaan, teman-teman. Baru kira-kira, apa ya yang nggak ke-cover dari apa namanya poin nomor 1 ini gitu ya. Apakah di PRD-nya memang nggak ada gitu ya. Ini bisa kejadian pertanyaan di masing-masing rules-nya gitu. Dari tiap test case-nya pun bisa jadi pertanyaan gitu, teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Setelah itu kita bakal next buat nguji coba ini. Atau sudah cukup jelas? Aman ya? Oke, sekarang kita ke sesi Q&A, tapi sebelum itu aku mau coba ngasih gambaran gimana caranya biasanya aku buat nganalisa dari project yang gede gitu ya, terus jadi kecil, akhirnya nanti banyak timbul pertanyaan gitu, dan test case yang bakal teman-teman buat. Ini juga harusnya teman-teman udah bisa implement. Nah, mungkin aku masih kasih gambaran besarnya biar nggak keliru nanti ke depannya gitu ya. Kalian bisa akses ini nggak ya? Kalian bisa buka ini nggak? Harus sign up dulu. Oh, bentar ya. Coba, ini bisa nggak kalau ini? Bisa ya? Aman, Mas. Oke. Ini contoh, ini aku sebenarnya agak pusing sih bikin requirement ini. Karena gimana caranya buat requirement yang dikit dijadiin requirement yang bisa mencakup jadi test case. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran ya. Contoh gini, aku mau ngasih diskon atau promo gitu ya. Di sini case-nya adalah user baru mendaftar siap usaha akan dapat diskon 10% contohnya. Nah, tapi untuk pembelian pertama di semua produk. Jadi cuman user baru yang bisa dapat 10%. Nah, terus requirement kedua, user lama yang udah daftar, dia dapat 5% nih. Untuk pembeliannya air putih doang 1 dus. Requirement ketiganya, nah bila user udah punya voucher event, ini ceritanya user itu udah ikut event gitu ya. Udah ikut event, ternyata di event itu bagi-bagi kode promo nih. Gitu, bagi-bagi kode voucher. Nah, bisa dapat tambahan diskon 15%. Nah, selanjutnya, voucher event tidak berlaku untuk customer baru. Di sini customer baru.
Customer baru, oh ini salah nih berarti aku. Nah, di sini baru nih teman-teman bisa buat identifikasi apa aja sih yang ada di sini gitu ya. Contohnya berarti yang bisa kita identifikasi itu, oh ternyata user belum punya akun nih, yang pertama. Terus oh ternyata user baru itu dapat diskon 10% nih. Kita identifikasi aja segini. Ini poin besarnya. Lalu misalnya user baru itu bakal dapat diskon 10%, udah, ini kita hapus aja deh. User lama misalnya diskonnya 5% gitu ya. Kita tulis yang tadi. Oh ternyata 5% itu cuman buat yang air putih doang nih gitu. Nah, terus abis itu ternyata ada juga di sini voucher event tidak berlaku untuk customer baru. Berarti kan customer lama yang bisa dapat kode voucher kan? Berarti kode user lama itu bisa diskon 5% plus kalau dia ikut dapat kode voucher gitu ya, dia bisa dapat 15%. Nah, ini kan dapat poin-poin besarnya gitu ya. Baru nanti teman-teman rinciin jadi test case. Contoh, misalnya user baru yang belum punya akun gitu ya. Kita bikin nih, user yang belum daftar tidak dapat membeli gitu ya. Karena di sini nggak ada requirement user yang belum daftar itu bisa di check out gitu kan. Nah, makanya itu bisa nih kita kasih pertanyaan nih sama tim produk. Nih, apakah user yang belum terdaftar bisa guest check out dapat beli produk? Nah, ini salah satu pertanyaan yang bisa kita ajuin di luar dari requirement-nya. Begitu juga seterusnya gitu ya. User baru plus diskon 10%. Oh, kita identifikasi aja. Diskon 10% hanya berlaku untuk pembelian awal pelanggan namun tidak bisa menggunakan kode voucher. Karena kan kode baru ya, kode voucher cuma bisa digunain di user lama gitu ya. Ini juga nanti bisa diidentifikasi. User baru menerima diskon 10% untuk pembelian pertama mereka. Diskon 10% otomatis diterapkan setelah check out misalnya. Nah, di sini bakal bisa kita bikin lagi nih beberapa pertanyaan. Nah, di requirement kan nggak ada ya, nggak ada persyaratan kayak kode 10% itu berlaku nggak sih sama buat semua produknya gitu ya. Apakah berlaku apa enggak itu ditanyain sama produk. Terus gimana jika pelanggan udah check out dengan diskon 10% lalu pesanan dibatalin. Nah, di sini kan juga nggak ada ya requirement yang seperti itu. Ini bisa dipertanyakan sama kitanya. Begitu juga seterusnya gitu ya. Kayak gimana jika pelanggannya udah check out diskonnya 10% nih, terus dibatalin gitu ya. Ini dua ya. Bikin aku lagi. Kayak gitu. Di sini ada yang mau nambah lagi nggak kira-kira dari requirement rules-nya, teman-teman? Udah gak cover belum semuanya? Yuk, ada yang mau nambahin? Monggo. Nah, di sini dituntut ketelitian kalian nih buat identifikasi di situ. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman saat grooming gitu ya, jadi udah bayang nih kalau diginiin gimana, giniin gimana gitu. Makanya itu yang jadi penting dan wajib buat teman-teman gitu, buat analisa. Sebagai QA analis nantinya kalau misalnya teman-teman mau ke situ. Karena ini yang penting gitu. Gitu, teman-teman. Kalau ini mau teman-teman edit atau buat belajar, monggo ya nanti setelah ini. Oke, mungkin itu aja. Sekian presentasi dari saya, karena ini bikinnya cuman 1 jam ya, jadi mohon maaf kalau tidak detail. Thank you semuanya.